Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Jadi di materi kemarin kita sudah bahas tentang apa itu tenses. Jadi tenses dari simple present tense, simple past tense, simple future, ada perfect ya, terus ada bentuk continuous. Nah, jadi di kesempatan ini kita akan diskusi tentang materi yang terkait dengan apa itu lowongan pekerjaan, apa itu surat lamaran pekerjaan, dan bagaimana cara kita menganalisis, bagaimana kita mengidentifikasi, kita memahami suatu bacaan atau suatu lowongan pekerjaan, sekaligus kita akan pelajari cara bagaimana kita bisa menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris. Oke, untuk sekarang untuk suara apakah sudah jelas? Sudah bisa terdengar? Oke, untuk suara apakah sudah terdengar jelas? Suaranya belum jelas ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau yang ini suara saya sudah terdengar? Kalau terdengar bisa kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengeran ya? Sudah, Miss. Oke, nah, jadi kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Jadi memang setelah UTS kemarin sampai mau UAS ya, jadi memang saya mengadakan Zoom Jelas Meeting karena kita hanya akan membahas beberapa materi saja. Jadi materi pada setengah semester ini tidak sebanyak seperti materi pada saat kita pas kemarin sebelum UTS. Jadi kemarin di UTS kita udah bahas di beberapa tenses. Nah, jadi di materi kali ini kita lebih banyak untuk mengidentifikasi, kita lebih banyak untuk menganalisis, terus lebih memahami bacaan, dan kita akan belajar untuk menulis surat dalam bahasa Inggris. Nah, oke, kita akan mulai dari sini. Oke, mungkin kebanyakan dari kalian sudah bekerja atau setidaknya mungkin sudah pengalaman bekerja. Nah,
di pertemuan ini kita akan membahas apa sih kalau misal lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa yang perlu kita pahami, baik tentang kosakata atau mungkin tentang maksud. Mungkin kalian yang sudah bekerja sudah pernah, bentuk lowongan kerja itu seperti apa. Mungkin dalam bentuk website atau mungkin dalam bentuk koran misal, atau mungkin kalian dapat dari sosial media. Nah, jadi kita akan diskusi bagaimana kalau lowongan kerja itu dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira aspek apa yang akan kita atau aspek apa yang harus kita ketahui ya ketika kita misal menemukan apa itu lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Nah, kalau lowongan kerja dalam bahasa Inggris itu memang ada beberapa sebutan ya. Mungkin bisa dibilang job vacancy, ada mungkin bisa dibilang job application, atau mungkin bisa disebut yang lain ya. Jadi istilahnya banyak. Nah, sebenarnya apa sih kalau yang namanya lowongan pekerjaan ya? Berarti kan ada sesuatu yang dibutuhkan dan ada yang membutuhkan kan. Ibarat kata ada suatu perusahaan, ada suatu tempat kerja, dia sedang mencari suatu karyawan baru misal. Nah, maka disitulah suatu perusahaan itu akan membuat lowongan pekerjaan karena dia itu butuh. Nah, dan ibarat kata job vacancy adalah iklan ya, atau media yang digunakan untuk mencari pelamar ya, atau karyawan baru. Nah, sebenarnya secara umum sama ya antara apa itu lowongan kerja dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, pasti yang pertama ada judul nih. Kira-kira mungkin kayak judul di atas itu mungkin dicari, atau mungkin lowongan kerja, atau mungkin lowongan pekerjaan. Biasanya di paling atas ada judulnya. Terus ada deskripsi pekerjaan, atau mungkin ada posisi yang sedang dicari. Misal kira-kira lagi butuh posisi apa? Misal staff accounting, misal staff akuntansi, atau mungkin staff tax, jadi staff perpajakan misal. Nah, jadi ada pekerjaan yang diiklankan. Ada kualifikasi, kira-kira dia butuh qualification apa nih misal. Oh, kalau saya misal membutuhkan staff akuntansi, misal accounting staff, saya butuh misal bachelor degree. Oh, saya butuh sarjana misal, atau saya butuhnya diploma sudah cukup misal. Atau mungkin saya punya persyaratan, katakanlah harus memiliki sertifikat akuntansi tertentu, memiliki sertifikat pelatihan, atau mungkin harus bisa berbahasa Inggris misal, atau mungkin ada persyaratan-persyaratan lain. Misal saya butuh yang male, saya butuh laki-laki, atau mungkin saya butuhnya female, saya butuh yang perempuan, atau mungkin keduanya, atau usia maksimal berapa ya yang saya butuhkan misalnya. Jadi ada pekerjaan yang sedang diiklankan dan kualifikasi. Mungkin bisa juga ditampilkan apa itu yang namanya benefit atau manfaat, atau apa yang akan kita dapatkan ketika kita misal sudah diterima misal. Nah, terus bisa juga kalau dalam suatu lowongan pekerjaan itu biasanya informasi perusahaan. Mungkin perusahaan ini adalah perusahaan yang sedang berkembang, atau perusahaan ini adalah perusahaan baru, atau mungkin perusahaan ini adalah cabang dari perusahaan apa misalnya. Jadi ada informasi tentang perusahaan yang sedang mencari pelamar atau karyawan. Terus, nah terakhir itu biasanya ada informasi pengiriman, dalam artian misal gini, ketika ada informasi loker di share, mungkin kita bisa mendaftar via email atau via WA misal, atau mungkin kita harus via pos misal, kita harus ngirim lewat pos misal, atau mungkin kita bisa kunjungi mungkin di websitenya itu dia sudah ada sudah ada situs yang, atau mungkin sudah ada aplikasi yang kita tinggal melamar. Nah, jadi ada beberapa media pengiriman ya yang mungkin ditawarkan di suatu lowongan pekerjaan. Nah, kita akan analisis beberapa. Oke, kita akan analisis di sini. Nah, di sini ada beberapa sampel lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, kadang gini ya,
Miss, kenapa ya? Kan kita butuhnya bukan guru bahasa Inggris, bukan misal dosen bahasa Inggris atau apapun. Kenapa kok lowongan pekerjaannya bahasa Inggris ya? Nah, jadi gini, memang kadang ya ketika misal cuma butuh staf akuntansi, saya cuma butuh staf apa? Saya cuma butuh katakanlah Taylor misal, kadang itu memang lowongannya bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu sebenarnya memang secara dasar memang harus dikuasai, apalagi kalau untuk dunia pekerjaan. Nah, jadi tidak menjamin bahwa eh, pekerjaan yang sebenarnya dia non bahasa Inggris tetapi lowongannya itu berbahasa Inggris, atau setidaknya menuntut si pelamar atau pekerja itu bisa bahasa Inggris minimal fasih. Nah, kita akan analisis di sini bahasa-bahasa yang digunakan. Sebenarnya secara umum bahasanya sama, apa ya, intinya sama, cuman perbedaan bahasa atau perbedaan vokab aja yang membedakan. Nah, kita akan ke sebelah kiri. Di sini ternyata sedang mencari staff. Di sini cari staff. Nah, kira-kira staff apa? Di sini ada accounting manager. Oh, ternyata butuh yang manajer akuntansi. Di Bali misal. Kita akan analisis isi-isinya ya. Yang pertama, proven working experience. Oh, jadi mungkin dia punya pengalaman pekerjaan. Jadi dia butuh yang punya pengalaman pekerjaan. Yang kedua, computer skill misal. Oh, berarti memiliki kemampuan komputer, yaitu di Office. Office itu mungkin bisa mencakup Word, PowerPoint, Excel. Nah, dia harus paham. Terus ada accounting software and databases. Jadi punya beberapa atau mungkin menguasai atau mungkin memiliki software-software untuk akuntansi ya, untuk pelatihan, untuk penghitungan. Nah, terus yang selanjutnya, proven knowledge of bookkeeping. Jadi ibarat kata memiliki kemampuan pembukuan, bookkeeping misal, dan memiliki kemampuan atau mengetahui prinsip-prinsip akuntansi misal, baik praktek, standar-standar, hukum atau regulasi. Jadi mungkin kalau di bidang akuntansi atau mungkin perpajakan itu pasti punya peraturan sendiri, katakanlah mungkin terus habis itu di belakang adalah fluent in English. Jadi setidaknya punya kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, jadi apa kadang pekerjaannya akuntansi tapi memang dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Nah, terus kita yang sebelah kanan. Di sini ada dibutuhkan adalah account assistant, jadi asisten akuntan. Jadi tetap di dunia akuntansi. Nah, terus yang dibutuhkan adalah female, jadi perempuan. Nah, di sini adalah perusahaannya ya, Discovery International. Nah, di sini yang paling atas ditunjukkan bahwa ini adalah informasi dari perusahaan tersebut misal. Nah, terus yang di bawahnya adalah kualifikasi dan pengalaman. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan misal. Nah, di sini ternyata yang dibutuhkan adalah age between 20 up to 25 years old. Jadi usianya itu rentan antara 20 sampai 25. Jadi apakah sebelum atau mungkin apakah di bawah 20 atau di atas 25 bisa mendaftar? Bisa. Ya coba aja sih. Nah, siapa tahu juga mungkin kalau yang di usia 25 itu tidak memenuhi administrasi atau mungkin yang usia di atasnya mungkin bisa kepanggil juga sih. Nah, terus yang kedua, mungkin memiliki kualifikasi di bidang kayak akuntansi. Jadi setidaknya ketika nanti kalian lulus misal, setidaknya ya pahamilah dasar-dasar akuntansi, dasar-dasar perpajakan yang mungkin kalau kalian yang udah kerja atau mungkin kalian yang nantinya lulus dan kalian bekerja di sektor yang sama. Mungkin kalian nanti kerjanya di jurusan yang sesuai dengan kuliah kalian. Jadi ketika kalian lulus nanti ya pahamilah dasar-dasar itu karena itu akan sangat berguna ketika nanti kalian melamar yang kaitan sama akuntansi dan perpajakan. Nah,
Terus selanjutnya adalah a very good, of command of English. Jadi setidaknya tetap ya, dua ini sama-sama membutuhkan skill bahasa Inggris dan communication skill dan skill komunikasi. Nah, terus yang dibutuhkan apa lagi? Ternyata computer literacy. Nah, ternyata sama. Jadi setidaknya kita harus memiliki kemampuan komputer, bisa Office, mungkin bisa Excel, bisa PowerPoint, mungkin bisa Outlook, atau mungkin yang terkait dengan Office ya. Nah, terus yang bawahnya adalah ability to respond, jadi memiliki kemampuan untuk merespon, untuk katakanlah berkomunikasi, bernegosiasi dengan klien. Nah, jadi setidaknya kemampuan komunikasi ini yang penting. Terus di sini ada yang work experience will be an added advantage. Jadi orang yang sudah berpengalaman akan jadi poin tambahan. Terus di sini ada informasi juga, jika kamu merasa memenuhi persyaratan di atas, silahkan kirim CV paling nggak 7 hari setelah iklan ini. Nah, terus sertakan dengan recent photograph, jadi kayak foto yang terbaru. Seperti itu. Terus bisa di sini. Oke, misal di sini ada PT Asri Indonesia. WA bisa juga sih WA hearing, misal WA looking for, WA searching. Jadi banyak ya, nggak harus job vacancy. Nah, di sini adalah PT ini. Nah, di atas ini adalah informasi dari perusahaan itu ya. Ternyata PT ini merupakan bergerak di bidang financing, jadi bergerak di bidang keuangan dan bisnis lainnya yang berdasarkan syariah. Nah, seperti itu. Jadi di sini bergeraknya di bidang ekonomi, tetapi ekonomi yang syariah. Nah, terus di sini ternyata butuh lowongan apa nih? Ternyata dia butuh staf keuangan dan staf akuntansi. Nah, kira-kira persyaratannya apa? Di sini adalah bachelor degree. Bachelor itu adalah sarjana. Nah, bachelor itu adalah sarjana. Kalau diploma ya, D3 itu diploma, bachelor itu S1. Ternyata yang dibutuhkan adalah S1 dari akuntansi. Nah, terus yang kedua, have related working experience, jadi punya pengalaman bekerja minimal 2 tahun. Nah, terus di sini juga tertuliskan fresh graduates are welcome to apply. Jadi yang baru lulus boleh aja untuk mendaftar. Nah, terus di sini juga tertulis can work both individually or not or on team bisa. Jadi bisa bekerja secara individu atau secara tim. Nah, terus placement, penempatannya di mana? Ternyata kalian bisa ditempatkan di kantor utama yaitu di Jakarta atau mungkin di cabangnya yaitu di Tangerang. Nah, terus di sini kita disuruh kirim berkas lewat email. Nah, terus yang sebelah kanan di sini adalah PT Platino misal. Di sini juga membutuhkan staff accounting. Biasanya antara akuntansi dan pajak itu agak jauh beda ya. Jadi mungkin ada lowongan yang dia itu butuh yang penting S1 ekonomi. Ekonomi itu kan bisa mencakup pajak, bisa mencakup akuntansi ya. Jadi nggak masalah misal kalian anak akuntansi, kalian nanti bekerjanya di perpajakan atau kebalikannya kalian anak pajak tapi bekerjanya di akuntansi. Nah, terus di sini maximum age, jadi usia maksimal adalah 27 tahun. Nah, terus di sini tertulis minimum bachelor degree in accounting, jadi dia butuhnya minimal S1. Kalau misal D3 boleh apply nggak? Ya coba aja sih, nggak masalah. Nah, terus GPA itu adalah IPK, jadi IPK yang terakhir. Nah, jadi buat kalian yang nanti lulus usahakan untuk IPK di atas 3,0 ya, karena nanti itu akan sangat berguna buat kalian yang mungkin pengen cari pekerjaan baru, kalian pengen mengembangkan karir di tempat yang baru, atau mungkin kalian pengen move on dari tempat lama ke tempat baru. Jadi IPK itu akan cukup ya, maksudnya cukup membantu kalian lah ya, minimal 3,0. Terus fresh graduate atau experience. Oh, jadi ternyata orang yang lulus ya, lulusan baru atau
yang sudah berpengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama. Jadi misal kalian dulu adalah staf akuntansi, sekarang juga mendaftar yang sama. Nah, oke. Terus seperti ini kan bisa ya, antara surat, ibarat kata surat pernah bekerja kalian bisa lampirkan ya. Kalau misal kalian punya pengalaman bekerja di bidang yang sama atau bidang yang tidak terlalu jauh dari pekerjaan yang kalian lamar. Terus di sini having knowledge on corporate tax, jadi memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Jadi tidak hanya Pak yang belajar pajak itu nggak cuma anak pajak, anak akuntansi pun juga belajar pajak kan, karena dua ini kan nggak bisa terpisahkan kan. Mungkin kalian yang sudah bekerja di kantoran misal, kalian yang bekerjanya di akuntansi mungkin ya kalian ibarat kata mungkin bekerja sebagai marketing atau apa, mungkin ya akan familiar dengan pajak kan, PPN, seperti itu. Terus should be analytical, jadi orangnya tuh harus analitis, independent, mandiri, and able to take initiative. Jadi kalian itu orangnya berani ngambil resiko. Nah, jadi berorientasi pada hasil, karena tugas kalian mungkin di deadline nih, setidaknya harus melakukan pembukuan misal, harus melakukan laporan bulanan misal, harus melakukan laporan akhir tahun misal. Terus di bawah ini adalah proficient in Indonesian and English, jadi bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Inggris. Terus yang bawahnya adalah computer literate, ternyata juga harus bisa Office. Jadi setidaknya kalau kalian memang di jurusan ini ya, jurusan akuntansi atau pajak ya, kalian belajarlah untuk di Office ya, di Excel. Mungkin yang saya kurang lemah nih, atau mungkin saya orangnya lemah dalam Excel ya, setidaknya kalian bisa belajar. Mumpung kalian masih bukan semester akhir ya, jadi masih semester awal sama semester tengah-tengah, jadi banyak hal yang bisa kalian gali. Terus strong in number and analytical thinking, jadi kalian tuh kuat di angka dan berpikir analitis, karena kalau yang namanya hitungan kan bukan lebih ke logika kan, logika lebih ke analitis. Terus di sini berani atau mungkin bersedia ditempatkan di Surabaya. Nah, jadi ini adalah persyaratan umum. Terus ternyata kita bisa mengirim lewat email kan untuk resume baik CV atau surat lamaran. Terus di sini adalah yang dibutuhkan adalah perusahaan gym, cafe, and hotel. Nah, ternyata butuhnya adalah general accounting. Nah, di sini usianya adalah 21 sampai 29 tahun. Indonesian nationality, jadi butuhnya adalah WNI, berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ternyata dia nggak butuh yang bachelor nih atau diploma. Ternyata minimal yang boleh melamar adalah SMK. Jadi mungkin yang jurusannya adalah SMK akuntansi, kalian bisa mencoba. Nah, terus S1 juga boleh, S1 accounting, jadi S1 akuntansi. Terus di sini fresh graduate juga bisa melamar. Terus di sini experience from any resto, cafe, or hotel for minimum 1 year. Jadi punya pengalaman di bidang, mungkin kalian udah pernah bekerja di restoran, di cafe atau di hotel selama 1 tahun. Nah, habis itu adalah kalian attention to detail, basic taxes, general reports. Jadi punya pemahaman tentang laporan, tentang hitungan, tentang perpajakan. Nah, atau kalian adalah willing to learn Excel. Jadi kalian itu mau belajar Excel, karena Excel itu kan mungkin ada yang mahir, ada yang belum ya. Jadi karena Excel kan lebih main ke rumus ya. Nah, terus Mayop misal atau accounting software. Nah, mungkin kalau kalian sudah semester 4, 6 atau mungkin saya kurang tahu ya ganjil atau genap. Nah, kalian mungkin nanti akan dapat Mayop. Mungkin kalian akan dapat Zahir. Jadi kayak software akuntansi. Jadi software untuk penghitungan. Nah, terus di sini ternyata juga harus bisa bahasa Inggris nih, basic conversation in English. Nah, terus apa yang akan kita dapetin? Ternyata salary sesuai UMK misalnya. Kita dapat makan siang, kita dapat kemudahan untuk transportasi, mungkin kita bisa dapat fasilitas misal motor ya, mungkin dari kantor atau mobil. Nah, terus di sini kita disuruh ngirim resume. Nah, resume ini mungkin bisa
kita bisa lampirkan ijazah, dokumen-dokumen terkait sama foto terbaru. Nah, terus di sini bunga law. Di sini juga butuhnya adalah akuntan. Nah, di sini sama sih. Fluent English is a must. Jadi wajib harus bisa bahasa Inggris. Nah, punya pengalaman e-commerce. Jadi kalian punya pengalaman untuk usaha online. Mungkin kalian akan disuruh marketing online atau kalian familiar dengan dunia online. Ya, online dalam kaitan mungkin kaitan sama usaha atau bisnis. Nah, terus di sini tanggung jawabnya apa? Responsibilities. Nah, kalian itu harus report. Jadi kayak membuat laporan tentang keuangan. Nah, kalian prepare weekly and monthly. Jadi mungkin laporan bulanan, laporan mingguan atau laporan tahunan. Nah, terus di sini adalah kalian itu akan ditempatkan di tim yang energetik. Jadi kayak kalian akan dibuat dalam satu tim. Nah, seperti itu. Oke. Terus di sini yang sebelah kiri, sebelah kanan aja ya. Oke, di sini adalah yang dibutuhkan adalah konsultan pajak. Nah, terus di sini kita harus, preparing on tax. Jadi kita harus paham tentang apa itu perpajakan. Nah, terus kita juga bisa mengaudit pajak. Nah, terus yang dibutuhkan apa nih? D3 atau S1. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah D3 atau S1. Kita punya sertifikat brevet. Brevet itu mungkin kalian akan dapatkan nanti di, saya kurang tahu ya, saya lupa semester berapa, cuman nanti kalian ada pelatihan brevet ABC. Ya, seperti itu. Nanti ada sertifikat, ada pelatihan berapa hari atau berapa minggu, habis itu ada tes, nanti kalian akan dapat sertifikat. Dan sertifikat itu akan berguna nanti ketika kalian apply atau kalian melamar pekerjaan yang kaitan sama studi kalian, mungkin akuntansi atau perpajakan. Nah, di sini surat lamaran ternyata disuruh kirim ke email ya. Mungkin karena zaman sekarang ya ada yang semua berkas itu diposkan. Ada saat sekarang ada berkas yang mungkin diemailkan. Jadi itu tergantung si perusahaan sih. Nah, jadi itu hanya beberapa sampel. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita mencari lowongan pekerjaan di internet. Oke, nah di sini ada, kalian bisa ketik, mungkin kalian ada yang sudah familiar dengan yang namanya Jobstreet. Nah, mungkin kalian familiarnya dengan beberapa situs pencari kerja online. Nah, ini adalah salah satu yang terkenal ya, yang populer. Nah, jadi mungkin kalian yang udah bekerja, saya dapat dari koran misal, saya dapat dari internet, atau mungkin saya dapat dari sosmed misal, atau mungkin saya dapat dari rekan. Nah, jadi kalian bisa ketik Jobstreet ya. Nah, tulisannya Jobstreet aja, nanti tampilannya akan seperti ini, nanti kalian bisa klik yang ini. Nah, oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini bisa kalian gunakan kalau nanti kalian pengen move on dari pekerjaan ya, atau mungkin nanti kalian bisa gunakan di saat lulus. Nah, oke. Di sini ada pilihan bahasa yang paling atas. Ini adalah cuma settingan ya. Ini cuma settingan di bahasa. Jadi kalau kalian ketik Inggris ya, bahasa Inggris, maka dia akan berubah jadi bahasa Inggris. Nah, oke. Jadi yang berubah itu cuma settingan di webnya ya, tetapi nanti isi lowongan pekerjaannya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi tergantung si perusahaan itu memang men-share lowongan pekerjaannya dalam bahasa apa. Nah, di sini kalian nggak perlu sign up atau daftar. Tapi kalian boleh nggak apa-apa daftar. Nanti kalau ada info lowongan kerja, biasanya kalian akan di email. Nah, oke, jadi kita nggak perlu daftar. Nah, habis itu kita di sini ada job, title, keyword, or company. Kalian bisa mengetikkan apa ya?
judul pekerjaan atau kata kunci atau perusahaan yang mungkin terkait dengan apa yang ingin kalian cari. Misal kita cari staff accounting atau accounting staff. Nah, oke. Di sini kalian mungkin pengen cari daerah mana ya, misal Semarang ya, misal. Ya udah. Terus kalau di sini kalian langsung diklik aja search, nanti dia akan otomatis seperti ini. Nah, ternyata ketika kita lihat di sini ada di Semarang, hanya di Semarang ada 37 lowongan pekerjaan terkait dengan akuntansi atau mungkin perpajakan, karena kan masih relate ya, masih punya koneksi. Nah, oke, di sini ada. Nah, jadi di web ini dia akan menampilkan lowongan kerja yang posisinya dia masih buka, dalam artian gini, kan kalau surat lamaran pekerjaan itu kan dia punya batas tayang kan, ibarat kata kan. Jadi misal ibarat kata kalau kalian baca koran lah, misal ada lowongan kerja di koran katakanlah, dia cuma butuh 3 hari, ibarat kata lamaran akan ditutup 3 hari setelah iklan ini terbit, atau mungkin lamaran akan ditutup setelah 7 hari terbit. Nah, sama halnya di sini. Kalau dia posisinya dia masih tayang, kalian cari masih ada, berarti dia ibarat kata masih buka. Dia masih menerima lamaran. Ya. Jadi bukan berarti oh kalau masih menerima lamaran berarti saya otomatis keterima, enggak. Tapi setidaknya dia mungkin kalau jangka waktunya dia pendek, berarti dia butuhnya lagi cepat. Tapi kalau mungkin kalian lihat di sini ada 6 hari yang lalu. 6D itu 6 hari ya. 6 days. Jadi oh ternyata dia share-nya itu dari seminggu yang lalu. Ternyata sekarang masih, berarti dia masih butuh pelamar lagi untuk diseleksi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa searching kayak gini ya. Kita cari lowongan kerja yang bahasa Inggris ya. Kita bisa buka satu-satu di sini. Oke, kita cari yang isinya lowongan kerja bahasa Inggris. Oke, di sini kita lihat, di sini kan bahasa Indonesia kan, berarti kan kita close aja, kita cari yang bahasa Inggris. Misal ini. Oke, di sini juga bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia sorry. Maka kita close aja ya. Kita cari yang bahasa Inggris. Oke, coba. Oke. Ternyata bahasa Indonesia, kita cari yang iklannya adalah bahasa Inggris. Oke. Ternyata oke, oh ini bahasa Indonesia. Kita cari yang bahasa Inggris. Jadi yang isinya itu adalah full English ya. Karena kan saking banyaknya, jadi kita harus pinter nyari yang bahasa Inggris. Jadi biar kita paham. Kita coba ke sini. Oke, bahasa Indonesia juga. Oke, nah di sini kita menemukan. Nah, di sini adalah yang dibutuhkan apa? Finance staff. Jadi staf keuangan. Nah, di sini. Kalau kalian posisinya sudah sign up atau mendaftar, kalian misal, wah saya tertarik nih misal dengan pekerjaan ini, misal kalian sudah punya CV, kalian sudah buat surat ya, misal berarti kalian tinggal klik di sini apply now. Jadi nanti akan proses. Jadi by system, kalian nggak perlu capek-capek harus via pos, kalian nggak perlu email karena otomatis data diri kalian sudah terekap ketika kalian mendaftar. Nah, terus di sini lokasinya ada di Semarang. Terus nama PT-nya adalah PT Global Transportasi Nusantara dan dia diposting sejak 27 Mei. Ternyata sampai 17 Mei ternyata masih buka. Kadang perusahaan ketika dia men-share lowongannya itu mungkin lebih dari seminggu, lebih dari 10 hari, 2 minggu, bisa 3 minggu atau sebulan, berarti dia butuhnya tidak terburu-buru bisa. Kalau dia butuhnya katakanlah ada kan lowongan pekerjaan itu yang cuma di-share 3 hari misal. Lowongan akan ditutup 3 hari setelah iklan ini terbit. Nah, berarti dia sedang butuh cepat. Kalau jangka waktu dia posting dan sampai beberapa waktu kemudian dia masih tayang, berarti perusahaan tersebut mungkin satu, dia mencari kandidat yang tepat, atau setidaknya dia katakanlah
masih santai ya, jadi tidak begitu memerlukan yang segera. Nah, tetapi bertahap. Terus kita akan lihat di sini job description. Nah, di sini ada responsibilities, tanggung jawabnya apa. Nah, setidaknya kita bisa melakukan proses pembayaran. Karena kaitan sama keuangan kan, berarti kan mungkin ibarat kata ya kita harus melakukan rekonsiliasi, kita bisa proses pembayaran, kita membuat akun setiap bulanan. Dalam artian itu mungkin kita harus kaitan sama bank misalnya. Nah, seperti itu. Terus persyaratannya apa di sini? Nah, di sini ada bachelor degree, jadi sarjana. Ternyata yang dibutuhkan adalah sarjana. Sarjana apa misal? Oh, sarjana ekonomi. Nah, di sini kalau misal SE ya, sarjana ekonomi, berarti mungkin bisa yang kaitan sama finance, perbankan misal. Mungkin yang S1 perbankan, accounting, akuntansi, mungkin S1 akuntansi. Nah, terus dari universitas yang bereputasi. Nah, jadi akreditasi prodi atau mungkin institusi ya atau universitas itu akan berpengaruh ketika nanti ya. Jadi kampus atau institusi yang dia terakreditasi B, insya Allah akan lebih gampang dapat pekerjaan ya. Terus untuk CPNS pun juga bisa. Terus di sini kita lihat at least 1 up to years of working experience. Jadi punya pengalaman 1-2 tahun bekerja di bidang keuangan atau akuntansi. Nah, terus di sini punya pengalaman di bidang atau mungkin kalian pernah bekerja di kantor akuntan publik atau yang kaitan sama akuntansi. Nah, akan jadi nilai plus. Nah, di sini. Terus di sini bisa bekerja secara tim dan individu. Nah, jadi setidaknya ketika kita sudah bekerja, kita nggak boleh egois ya dalam artiannya. Ketika kita bisa bekerja secara individu, katakanlah mungkin kita punya target per individu, tapi kita mungkin punya target per tim. Nah, terus di sini juga tertulis good communication skill, jadi punya skill komunikasi yang bagus. Fluent in English, jadi kita bisa bahasa Inggris. Baik lisan dan tulisan. Setidaknya ya kalau untuk dunia pekerjaan bahasa Inggris apa sih Miss yang bisa kita gunakan? Ya udah, ya pelajari aja bahasa Inggris yang terkait dengan dunia pekerjaan kalian. Misalnya kalian udah bekerja, kalian mungkin bekerja di bidang apa, misal kalau di dengan kantoran biasanya pasti bahasa Inggris akan terpakai karena kan banyak istilah akuntansi, banyak istilah perpajakan itu kan yang bahasa Inggris. Jadi kuasai aja kosakata seputar dunia kerja kalian atau seputar akuntansi atau seputar perpajakan. Itu kan tidak jauh dari pekerjaan atau pendidikan kalian. Nah, terus di sini placement in branch office, jadi nanti kalian ditempatkan di kantor cabang. Terus di sini kalian harus segera join ya. Sesegera mungkin kalian bisa apply, maksudnya itu. Nah, terus di sini ada catatan nih. Nah, only shortlisted candidates will be contacted. Jadi ternyata ketika kalian memenuhi syarat administrasi, ya, jadi kalian baru akan dikontak. Jadi nggak semua ya, ketika misal dia butuh staf akuntansi cuma 1-2 orang yang melamar 100, ya udah kita bisa seleksi kan dari 100 itu kira-kira yang masuk kualifikasi atau yang masuk persyaratan apa ya, misal oh ternyata dia bukan sarjana ekonomi nih, sarjana hukum, berarti kan nggak nyambung, berarti dia udah nggak lolos di pendidikan misal. Terus yang pertama antara fresh graduate dan orang yang pengalaman misal, wah berarti kan kemungkinan yang akan didahulukan kan yang pengalaman dulu kan daripada fresh graduate. Terus mungkin katakanlah sama-sama dia sudah S1-nya ekonomi, punya pengalaman, terus yang satu mungkin dia itu kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, atau yang satu itu dia punya sertifikat TOEFL misal. Nah, ternyata yang didahulukan, yang lolos administrasi adalah yang punya TOEFL, itu bisa saja. Jadi persyaratan ini sebenarnya di dalam perusahaan itu banyak persyaratan-persyaratan lain yang tersembunyi sebenarnya. Jadi ketika kalian ditolak, kalian jarang ada perusahaan yang menghubungi. Mohon maaf ya, kami tidak menerima, kami
jarang loh kalian itu akan dihubungi, kalian itu ditolak, atau mungkin kalian dihubungi, atau mungkin kalian itu di email, atau mungkin kalian itu surat kalian dikembalikan. Nah, itu kan jarang kan. Jadi sebenarnya banyak persyaratan yang tersembunyi ketika nggak semua persyaratan itu sebenarnya ditampilkan di lowongan pekerjaan. Terus maka dari itu cari kerja itu susah. Nah, jadi ya karena punya apa ya, kita punya kriteria khusus ya. Terus, nah di sini kita lihat, di sini pengalaman minimal 1 tahun. Terus di sini adalah job spesialisasinya ternyata ya bagian keuangan, accounting, atau penghitungan. Terus di sini yang dibutuhkan adalah S1. Apakah D3 bisa melamar? Ya, why not? Coba aja sih. Terus di sini ada pekerjaannya adalah full time. Oh, kalau kita tahu bahwa itu adalah full time, berarti kan kalau kalian posisi kuliah nggak bisa ngelamar di sini, karena kan pasti kan kalian ambilnya part time. Nah, jadi itu bisa juga jadi acuan buat kita ya, kira-kira pekerjaan ini menuntut paten atau full time. Nah, jadi kalian yang harus pintar-pintar cari informasi atau mungkin tanya tentang loker yang sedang ditawarkan. Terus yang bawah di sini adalah informasi perusahaan. Oh, ternyata PT ini merupakan lebih dari 30 tahun pengalaman. Jadi PT-nya itu sudah lama ibarat kata. Nah, dan ternyata sudah bekerja sama dengan beberapa negara di Indonesia misalnya, dan beberapa di negara luar negeri. Nah, jadi ini seputar perusahaannya. Terus di sini company size, jadi ukuran perusahaan. Bisa juga ini ukuran perusahaan suatu cabang atau pusat ya, atau keseluruhan. Ternyata pekerjanya itu bisa antara 500 sampai 1000 pekerja. Terus di sini ternyata PT ini bergerak di bidang transportasi dan logistik. Nah, berarti kira-kira kalian bisa ngawang lah ya, kira-kira oh kalau transportasi logistik berarti saya dunia saya mungkin oh berarti pabriknya itu terkait dengan bidang ini nih. Nah, terus di sini adalah lokasi spesifik adalah di daerah sini. Terus di sini rata-rata pemrosesan ini bisa ya, average processing time itu bisa juga berkas kalian diproses selama maksimal sebulan bisa, atau mungkin iklan ini tayang selama hampir sebulan itu juga bisa. Nah, terus di sini benefits apa yang akan kalian dapatkan? Kalian itu bekerjanya jam reguler. Reguler itu adalah Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu kalian libur. Nah, terus di sini shirt. Jadi shirt itu adalah kemeja. Jadi kalian kerja pakai kemeja, bukan pakai kaos. Nah, seperti itu. Mungkin ada beberapa gini, kalau misal beberapa perusahaan yang biasanya di bawahnya dia akan nyantumin peta ya. Nah, yang penting kalian harus memang jeli mencari lowongan yang bahasa Inggris. Ada juga kayak tadi kan tidak ada yang namanya company foto, nah ya foto perusahaan. Nah jadi ada yang memang beberapa ada yang mungkin keterangan di bawah ini ya, mungkin di sini ada websitenya, mungkin ada Facebook page misal, ada account Instagram misal. Jadi beda-beda ya, yang share itu beda-beda. Jadi ada yang mungkin informasinya akan lebih terperinci, ada juga yang biasa dikasih Google Map, jadi dia ngasih lokasi yang pasti. Nah, seperti itu.